Ini resep biar badannya kuat. Jadi tiap hari itu ya usahakan Anda atau kita ada mengkonsumsi tubuh manusia nih kita nih ya. Bahan baku dasarnya kita ini kan asam amino. Jadi kita ini ya manusia ini kan dibikin hanya dari 4 jenis asam amino kan. Makanya kalau masih ingat zaman lu SMA kita belajar A, T, G, S itu loh. Adenin, tirosin, guanin, sitosin itu lah. Tubuh kita itu kan di sini itu doang sebenarnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam asupan asam-asam amino. Saya lupa tuh esensial apa non esensial. Pokoknya dari luar tubuh kita itu. Ya. Nah, itu salah satu yang terbaik yang kita bisa asup itu di sumber-sumber yang khususnya disebutkan dalam Al-Qur'an. Misalkan kurma, madu, itu restore the good tuh. Atau kalau yang versi lokalnya kita air kelapa. Air kelapa itu kalau Bapak Ibu baca, ya itu asam aminonya kan kuat sekali, bagus sekali ya. Apalagi kalau Anda nanti mau lagi badan gak ada tenaga, ini resep biar badannya kuat. Air kelapa itu, mau tua, mau muda, asal jangan dibakar aja. Air kelapa Anda masukkan madu ke sana, aduk-aduklah sebentar. Lalu nanti setelah minum air kelapa itu Anda makan telur ayam kampung. Diapain telurnya? Terserah, mau dikukus di setengah matang boleh, apa boleh gitu-gitulah. Ya. Itu akan ngasih power karena bakteri dalam air kelapa itu dia suka sekali dengan albumin, ya protein. Jadi ketemu tuh dia. Ya nanti kalau lagi badan nggak enak. Ya, tapi ini air kelapa benar-benar air kelapa ya, bukan air kelapa kemasan ya. Kalau ngomong sama saya nggak masuk bab kemasan. Kemasannya manusia nggak masuk. Ngomong air kelapa belinya ke minimarket. Nggak itu. Air kelapa beneran. Ya, mau kelapa muda, mau kelapa tua, mana aja. Itu restore the good. Ya, ada kurma, termasuk juga udah lama banget tuh saya bikin itu. Itu sangat baik dalam memberikan energi. Jadi air kelapa Anda ambil airnya lalu Anda blender dengan kurma. Ya, itu cepet banget tuh ngasih power ke badan. Ya, kasih garam sedikit. Kurmanya nggak banyak-banyak ya. Ya paling 2 atau 3 lah biar dapat manisnya sedikit. Kemudian apa lagi Bapak sekalian yang kita bisa kerjakan untuk merestore the good ini? Tadi kan ada madu, ada kurma, ada air kelapa. Beberapa lagi tuh kayak habatus sauda tuh restore lah. Cuman yang kalau bahasa kita lebih gampang itu perbanyaklah asupan serat. Serat. Ya entah sayur, rumput laut, ya lidah buaya, pokoknya serat aja. Ya. Sebenarnya kurma tuh ada serat juga. Ya. Nah, buah-buahan tuh kan semuanya tinggi serat. Tapi sebenarnya dia nggak terlalu banyak, ya nggak terlalu isinya tuh bukan serat doang. Ya, termasuk di sini enzim. Ya, enzim itu perlu Anda nanti asup tuh karena restore the good itu salah satu atau banyak mineral dan atau enzim untuk tubuh kita tuh sangat penting dalam metabolisme tubuh kita, enzim. Contohnya paling gampang dapat enzim dari mana? Buah-buahan kan. Tapi buah-buahan itu sebenarnya aslinya kayak apa ya? Kayak strawberry itu. Kalau Bapak Ibu makan strawberry, kalau bisa daunnya jangan dibuang. Ada daunnya itu yang hijau-hijau tuh, makan sak-sak strawberry-nya. Nggak pahit kok. Ya, strawberry-nya asam kan. Kalau ada yang manis juga bagus. Apalagi tuh kiwi itu. Kiwi itu aslinya dia punya kulitnya itu banyak kandungan antioksidan itu. Ya, tapi nggak boleh sering-sering karena gatal kan. Kiwi. Berarti dokter menyarankan kami makan kulit nanas. Gua enggak. Udah mulai mikir buruk sangka nih kayaknya. Dokter menyarankan kami makan kulit durian. Yang bener aja enggak lah. Pilih-pilih juga lah. Tapi nanas itu, ya. Nanas itu Bapak sekalian salah satu asupan enzim terbaik, terutama bonggolnya. Bonggol tengahnya itu tinggi sekali kandungan enzimnya.
Ya, jadi kalau lagi nggak ada tenaga, nih. Jadi kalau nggak ada tenaga tuh nanti Anda sudah mulai paham makannya apa. Contoh nih ya, saya butuh asam amino, saya butuh gula, saya butuh enzim. Contoh ya, Anda tuh minum air kelapa, makan telur, makan bonggol nanas, makan kurma, udah jos. Bukan makan kerupuk. Apalagi kerupuk-kerupuk keriting itu. Itu Masya Allah ya, kalorinya tinggi banget, ini belum bicara minyaknya loh. Ya. Jadi kalau sekarang sudah paham ilmunya, kalau berarti dokter menyarankan ibu bapak sekalian, atau saya menyarankan bapak ibu sekalian untuk memang mengurangi asupan gula olahan. Jadi kalau sekarang Anda lihat roti terigu itu, kan tinggi banget tuh gulanya kan. Berarti nggak boleh makan roti, babnya bukan boleh atau nggak boleh. Ya, kita mulai agak sedikit cerdas, itu aja. Nanti dibilangin Zaidul Akbar mengharamkan roti, gitu kan? Ya, macam-macam tuh. Pernah mikir nggak? Pernah lah ya. Waktu Nabi Adam turun ke bumi, itu Nabi Adam makan apa? Kan di surga Nabi Adam gampang dapat makanan kan. Mau makan anggur, anggur datang. Mau makan apa, datang gitu. Pertanyaan saya sekarang, waktu Nabi Adam turun ke bumi, apa makanan yang pertama kali dimakan Nabi Adam? Ada riwayatnya itu. Ya, kalau nggak salah gandum. Kalau nggak salah. Jadi Allah menyuruh Nabi Adam menanam gandum. Kalau nggak salah. Itu enzim ya. Jadi enzim itu bisa Anda dapatkan dari mana? Banyak ya. Apalagi yang sifatnya fermented, itu enzimnya tinggi. Contohnya apa? Cuka madu, cuka nanas, cuka apel, tapi bukan cuka dapur. Bukan itu. Ya, itu enzimnya tinggi, atau minuman atau cairan-cairan probiotik tuh enzim tuh. Ya. Samping juga ada bakterinya kan. Jadi makanan-makanan tinggi enzim itu contohnya makanan apa? Makanan yang difermentasi. Itu restore the good masuknya di situ babnya. Salah satunya sih ya. Ada enzim, ada fermented di situ. Ya, ada serat di situ. Jadi tiap hari itu ya usahakan Anda atau kita ada mengkonsumsi serat. Ya. Itu pun gini loh. Saya ilustrasikan begini, kenapa banyak orang zaman sekarang itu kesehatannya menurun ya, atau gampang sakit. Nanas, misal kita ambil contoh nanas saja. Nanas itu kan buah-buahan itu inti selnya itu atau nyawanya itu ada pada biji. Ya, maka kalau Anda baca biji-biji tanaman itu kandungannya spektakuler semua tuh. Ada beberapa biji yang memang dia mengandung bahkan bahan racun ya, kayak apel itu ada sianidanya loh di bijinya itu. Tapi untuk sianida pada apel itu yang saya pernah baca itu bisa menimbulkan reaksi sianidanya, mati kan orang makan sianida kan? Reaksinya itu kan, itu baru muncul reaksi itu kalau kita makannya 100 apel. Ya nggak mungkin lah kan? Lagian ngapain susah-susah minum sianida? Minum sianida sekalian aja, nggak usah makan apel, bukan itu. Tapi maksudnya buah-buahan itu ya, yang saya mau jelaskan tuh tadi inti sel ya. Nah, kayak nanas itu, karena lihat nanas itu kan dari enzimnya, ada seratnya, vitaminnya, air ya segala macam, gulanya itu, inti selnya itu cuma 30%, inti. Itu nanas. Yang boleh dibilang itu kan real food kan. Jadi Anda bayangkan kalau ada manusia atau orang mengkonsumsi makanan olahan, ada isinya lagi nggak? Nggak ada lah, udah habis semua. Itu maksudnya. Jadi yang masih natural saja itu nggak 100% inti selnya itu, inti buah itu, atau inti produk tadi itu. Gimana kalau olahan? Makanya wajar zaman sekarang itu anxiety, kecemasan, mental illness, macam-macam lah penyakit-penyakit yang dulunya itu nggak ada,
Ya, bukan saya menafikan itu, bukan. Dulunya tuh nggak ada. Ya, bab makanan ini kalau dimasukkan, ya tadi orang lagi nggak makan, orang tidak lagi makanan-makanan yang bernyawa, gitu loh. Bahasa sekarang tuh real food, nah gitu loh. Ya, itu tadi ya. Apalagi fermented, kemudian enzim, serat, sayur, buah segala macam, ya. Itu restore the good-nya, termasuk bakterinya juga include di situ, ya. Jadi kalau ditanya, berarti adakah dok makanan yang semua isi makanan itu intinya selnya dia? Nah, kan keren kalau ada kan? Maka waktu saya tanya itu kepada guru saya, dia bilang ada. Namanya apa coba? Kalau tahu saya kasih hadiah. Hadiahnya apa ya? Nanti boleh ambil. Tahu nggak? Jadi semua bagiannya itu inti semua, include di situ. Kata dia, saya percaya aja karena guru kan. Tapi benar juga sih. Ternyata itu adalah kurma. Jadi kurma itu semua bagiannya inti, termasuk biji-bijinya itu intinya dia. Jadi kalau Anda bisa minum seduhan biji kurma itu bagus tuh. Sudah pernah saya posting kalau nggak salah cara bikinnya itu. Nanti coba dibikin tuh. Jadi sayang biji kurma itu dibuang. Ya, padahal dia antioksidan, serat, vitamin, asam amino, biji kurma itu tinggi sekali. Jadi minum seduhan biji kurma. Kalau saya sebut kopi kan jadi aneh kan. Kopi biji kurma, kopi itu tanaman sendiri, jadi seduhan biji kurma gitu kan. Supaya gampang. Minum seduhan biji kurma yang sudah jadi bentuk bubuk gitu, kasih madu misalkan, makan kurma, minum air kelapa, asik banget tuh. Gampang ya, gampang. Restore the good. Restore the good. Jadi intinya apa? Berarti kita nggak boleh nyampah dok? Wah, nggak apa-apa. Cheating lah sekali-sekali. Ya, supaya damai hidupnya. Karena kalau kadang-kadang perlu cheating kita. Karena jujurly, bercanda. Sekarang lagi ada, gitulah. Kita butuh juga kayak begitu Tuhan. Kalau misalkan ibu bapak tanya, dokter makannya kadang-kadang ada aneh-aneh nggak? Dokter makan mie nggak? Saya makan, tapi mie yang agak sedikit berkelas lah, ya. Jangan terlalu murah, karena bisa kalau murah tuh banyak masalahnya. Apa-apa sekali-sekali. Tapi kalau saya makan mie itu biasanya anak saya sudah tahu. Bawang bombanya 1, bikin mie, bawang bombanya 1. Pokcoynya 3. Kebayang? Bawang bombanya 1, saya potong. Pokcoynya 3, seledrinya 3 atau 2. Sama cabenya 2, 3. Jadi itu sayur yang ada mie-nya, bukan mie yang ada sayurnya. Paham? Supaya cerdas sedikit kita. Kok nggak mudeng kan? Paham kan? Telurnya 2. Yang saya makan pertama kali sayurnya. Habis makan sayur makan telurnya dulu, baru terakhir mie, sehingga mie-nya sedikit saja saya makan. Kan pengen kan, judulnya kan tidak apa-apa lah. Ya, tapi akhirnya apa? Aman saya, nggak ngantuk, nggak apa, seger tetap badan kan. Kita makan sayur, makan apa, telur, gitu-gitulah. Karena setan tuh kan ngintilin kita terus kalau urusan makanan. Lo udah nggak percaya? Dia Al-Baqarah itu kan sudah Allah bilang, ngintilin kita dia itu. Urusan makanan tuh diintilin, maka diikutin terus kan. Kata apa? Wakulu mimma fil ardi halal thayyiban, katakan kata Allah perintahkan makanan yang halal, makanan yang baik. Tapi kalimat setelahnya apa? Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah setan. Ada urusan apa halal tauhid sama makanan sama setan? Makanya ulama menyebutkan dalam urusan makanan itu setan memang bercokol di situ. Ya, jadi hati-hati. Jangan dikecohkan terus sama dia. Apalagi kenapa makan itu terus? Enak dok, sekali-sekali nggak apa-apa lah. Kalau hari ini makan, besok makan, terus makan itu namanya bukan khilaf ya, tapi doyan kan. Diperbaiki itu dikit-dikit ya, karena bapak moyang kita Nabi Adam dikeluarkan dari surga gara-gara urusan makanan. Ya nggak sih? Ya kan? Dan itu makanannya sakti.
menurut saya. Sakti loh. Kok dokter bilang sakti? Oh sakti. Kalau Anda baca di surat di Quran itu, habis makan buah itu, apa yang terjadi pada Nabi Adam? Apa yang terjadi? Terbuka aurat. Kan sakti itu makanan. Habis makan, kebuka aurat. Makanan apa kayak begitu? Zaman sekarang aja nggak ada mungkin. Gitu. Nggak tahu tuh ceritanya apa di balik itu ya. Itu kan kadang-kadang Quran tuh kalau dibikin mikir-mikir, makin cerdas kita. Emang suruh mikir kita. Ya, seperti itu. Itu restore the good ya. Serat, sayur, segala macam. Nah, apalagi kita bisa lakukan restore the good ini, vitamin, mineral ya. Saya kira mungkin semua sudah paham. Cuman kalau saya biasa andalan saya itu saya dapatkan itu dari rimpang-rimpangan. Rimpang ya. Jahe, kunyit, serai ya, lengkuas, apalagi itu. Cengkeh, kayu manis, pala, itu mereka ini sebenarnya kalau boleh saya katakan kalau Anda mulai rutin aja minum itu, pelan-pelan, apalagi dengan yang tadi sampaikan tadi, dengan konsep itu, lihat aja sendiri. Idealnya 3 bulan. 3 bulan. Dengkul makin enak, mata makin makin bagus, termasuk juga sebenarnya memandang matahari itu memandang cahaya itu bagus. Ya, manfaat dari memandang cahaya itu banyak sekali, Bos sekalian. Mata kita dapat cahaya itu, ya. Tapi manfaat itu tidak akan ada atau tidak bisa kita dapatkan kalau kita pakai kacamata hitam. Jadi makanya kalau ada cahaya begini, pandangin langit. Tatap langit itu bukan mataharinya ya. Tatap langit, tatap cahayanya itu supaya dia dapatkan itu. Atau mungkin kalau Anda di rumah, pakai baju rumah, mungkin ibu-ibu, biarkan tubuh Anda terpapar cahaya itu. Karena tadi kalau ibu tadi sebutkan tentang autofagi, cahaya matahari itu juga punya efek untuk memicu atau menstimulus autofagi. Canggih loh buatan Allah, ciptaan Allah itu. Ya. Bahkan yang luar biasa, tentang kalau kita sedikit bicara tentang bakteri ya. Tubuh kita ini kan isinya bakteri, sebagian besar, bahkan bukan sebagian besar, lebih banyak bakterinya daripada selnya. Bakteri ini harus kita rawat, ya, jangan dizolimi, jangan dirusak, gitu kan. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi itu cara-caranya tuh loh. Termasuk juga dalam satu penelitian yang pernah saya baca itu, ragam bakteri itu yang paling banyak ternyata adanya di mana? Jenis tanah yang paling banyak diversifikasi bakterinya itu adanya ternyata di kuburan, tanah pemakaman. Nah gitu. Nah, apa maksudnya Ibu? Apa sunnah masuk kuburan? Melepas alas kaki atau memakai? Melepas. Jadi kayak kita disuruh kenalan. Kenalan dengan makhluk-makhluk itu yang ada di tanah itu. Gitu, ya. Nah, kalau versinya kita kan nggak ke kuburan tiap hari, ya. Versinya gimana supaya kita kenalan dengan makhluk-makhluk tadi itu yang ada di tanah itu? Ya, kalau bahasa kerennya grounding, bahasa kampungnya nyeker. Nyeker terbaik itu apa? Kalau versinya full versi ya, Anda tiduran di atas rumput. Itu nyeker terbaik. Jadi kalau ada tempat di mana Anda bisa tiduran, tetap harus dijaga aurat dan segala macam ya. Terutama untuk perempuan, laki mah gampang. Itu tempat yang ada rumputnya atau tanah, Anda baringan di situ biar elektron-elektron yang bermasalah itu disedot sama bumi. Gitu lah. Ya. Atau yang paling gampang naik gunung. Ya, itu gampang. Gunung tuh lebih seru lagi, dia bisa sangat banyak manfaatnya lah. Mungkin kalau kita berinteraksi dengan alam itu. Bukan cuman sekedar healing ya. Ya, kalau cuman healing lagi-lagi itu masuk babnya kalau saya receh aja. Ya sandal lah. Tapi bagaimana tadabur kita dapat, misalkan naik gunung segala macam, jadi memandang. Jadi kata guru saya itu, dia bilang gini, kalau kamu mau merasakan betapa besar kuasanya Allah itu, coba pandangi tanaman. Itu kan depan ada kurma tuh. Pandanglah tanaman itu sampai air matamu menangis. Bisa nggak gitu? Bisa. Cara paling gampang apa? Minta teman kita nginjak kaki kita. Sampai sakit gitu.
Nangislah kita. Tapi benar, kurma itu kalau kita pandangi, kita terharu loh. Kenapa terharu? Nabi itu mengilustrasikan seorang mukmin itu seperti pohon kurma loh. Benar, ada hadis. Jadi kita tuh akhirnya kan mandang pohon kurma, pertanyaannya kalau saya gitu kan mandang pohon kurma tuh, apa yang bisa membuat saya nangis? Gampang. Kalau kita ngerti hadisnya, kita ngerti bagaimana itu jadi perumpamaan dan bagaimana kehidupan kita. Kurma itu kata Nabi kan dalam bahasa itu kan, kehidupan seorang mukmin itu ibarat tuh kurma, buahnya bermanfaat, dia punya apa? Daun ya bermanfaat, dia punya batang bermanfaat, dia punya akar bermanfaat, semua bermanfaat kan? Lalu nangisnya dari mana? Nangisnya, saya tuh mikir, kenapa mikir? Ini hidup sekian lama, apa karya yang sudah saya kerjakan? Manfaat apa yang sudah saya kasih buat orang lain, buat diri sendiri, buat keluarga? Sekolah SD, gitu kan? Ini belum masuk bab hadis lagi. Seseorang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka bau surga pun gak tercium. Kita sekolah SD, tujuannya apa? Biar bisa masuk SMP. Dunia lagi kan? SMP sama juga kayak begitu. Sampai ke kuliah 20 tahun, 21 tahun gak tahu mau kerja apa, gak tahu cari duitnya kayak apa. Padahal harusnya SMA itu sudah mateng, udah siap kerja, sudah siap nikah. Harusnya secara syariat ya. Tukang pohon kurma kan, akhirnya nangis kan. Ya Allah, ini ngapain aja hidup zaman sekarang itu. Zaman SD dulu ngapain dulu kan? Juz amma gak hafal, surat yang dihafal kul. Itu aja. Bisa nangis kan jadi kan? Nangis kita. Nah gitu loh contohnya. Jadi akhirnya apa? Lihat kata guru saya itu ya pandangin itu sehingga kamu merasa apa yang sudah kau kerjakan dengan hidupmu. Ya. Imam Malik itu Bapak sekalian. Imam Malik seingat saya kalau nggak salah beliau sebutkan itu tuh, itu kalau dihitung-hitung dari mulai beliau apa keluar dari jalan lahir ibunya itu lahir sampai meninggalnya beliau, bukan Imam Malik, Imam Ahmad, sorry. Dari mulai dia keluar dari perut ibunya lahir sampai meninggal, usia kan meninggal kan 40 tahunan cuman itu. Itu dihitung oleh para ulama, satu hari itu dia dia menulis itu 40 lembar halaman, 40 halaman satu hari. Itu dengan catatan masih bayi. Nggak mungkin bayi nulis kan? Berarti masuknya ke masuk dia akil balik kan? Sudah bisa nulis kan? Berarti bukan 40 kan? Lebih banyak lagi selama hidupnya. Oh Imam Nawawi, sorry. 40 halaman. Kitab Riyadus Sholihin itu, mungkin pernah Anda tahu kan? Yang semua pondok, masjid pasti pernah mengkaji kitab itu. Tidak putus-putus pahalanya. Kalau dipakaikan copyright, kaya raya itu. Imam Nawawi itu. Ya. Artinya apa tadi? Balik-baliknya ya apa yang sudah kita karya, apa yang sudah kita perbuat, masalah apa di umat, di keluarga, di diri kita yang sudah kita selesaikan. Ya. Ini urusan kesehatan aja kita nggak mau patuh, nggak mau disiplin, nggak mau jaga. Ini enak, semua enak, itu dimakan. Akhirnya apa? Masa tua hanya menjadi masa yang manen penyakit akibat ulah dan kebodohan serta kejahilan serta hawa nafsu yang tidak terkendali. Saya nggak mau. Saya mau mati tua saya matinya tenang, nggak nyusahin anak, keturunan dan cucu atau cicit. Nggak mau. Saya mau kembalikan jasad ini kepada Allah dalam keadaan baik, sebagaimana Allah ciptakan dalam keadaan yang baik. Hidup sehat bagi seorang mukmin itu bukan lifestyle, bukan. Itu bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa kita berterima kasih, bentuk komitmen kita untuk mengembalikan jasad yang dititipkan Allah ini kepada Allah nanti dalam keadaan baik, bukan berlimpah penyakit karena ulahnya kita. Itu poinnya. Jadi bukan sesederhana itu, karena Allah akan tanya kan, Anda minjamin Mercy ke orang, 3 bulan dipinjami, bannya hancur, rusak, kaca depan baret-baret, Anda tanya apa yang kau perbuat dengan Mercy ku ini? Ditanya sama yang punya, yang pinjam kan, yang meminjamin itu. Sama kayak Allah. Kenapa kau kena penyakit ini? Kenapa kau begini-begini? Padahal aku ciptakan kau untuk beribadah. Ibadah itu sudah kusiapkan supaya tubuhmu kuat, sehat. Udah kusiapkan tuh. Ya. Suruh Zaidul ngomong, kau udah dengar juga. Misalkan gitu. Ya. Enggak kebetulan kan?
apa yang saya sampaikan ini tuh mungkin ada sebagian yang Anda memang perlukan. Bisa jadi. Ya makanya saya nggak berharap banyak, mungkin dari sekarang yang hadir ini 200-an atau berapa lah gitu kan. 10 orang berubah saja udah pahala buat kita semua lah. Pak Ramdannya dapat pahala, ibu-ibu pahala gitu kan. Sholatnya lebih baik. Ya. Terakhir mungkin sebagai penutup. Ada seorang ustadz bertanya ke saya gitu kan. Dia bilang begini, dokter ngapain sih kita ribet-ribet banget hidup sehat, makan ini, ngurangi itu segala macam, kan toh mati juga. Betul kan? Kan mati juga, iya sih bener mati juga. Tapi gini deh, kita coba ilustrasikan saja dengan sederhana. Ada seseorang, si A sama si B, sama-sama kita bikin dengan kondisi semuanya sama. Di luar kita bicara ada takdir di sana lah ya. Yang satu si A ini, ya, dia hidupnya sangat sehat, menjaga tidur, menjaga makan, menjaga hati. Yang ini suka-suka dia aja lah makan. Logika kita pasti bisa menduga yang B pasti akan sakit kan, logika kita. Katakanlah perlombaan ini dilakukan bukan perlombaan, kompetisi ala-ala nih, fiktif ini kita kerjakan, kemudian 1 tahun kemudian kita lihat hasilnya. Ternyata yang A masih bisa sholatnya dengan baik, dia masih bisa bangun malam, dia bisa naik gunung, dia bla 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 segala macam bisa dikerjakan. Yang B udah nggak bisa, sholat sebentar udah gemeteran, akhirnya sholatnya duduk, nah gitulah. Puasa sedikit sudah keliengan, akhirnya nggak puasa. Pergi umroh atau haji nggak bisa lagi tawaf dengan kakinya sendiri, akhirnya pakai kursi roda. Coba pakai logika syar'i ya. Dengan kondisi kayak begini karena ulahnya sendiri, ya di luar memang ada pahala khusus. Tapi Nabi itu sudah sampaikan, sholatnya orang berdiri sempurna, sholatnya orang duduk tetap tanpa kita underestimate orang yang nggak bisa duduk, bukan itu poinnya. Ini kita bicara ilustrasi fiktifnya ala-ala kita. Itu maksudnya. Karena ibadah yang kita kerjakan ini butuh fisik yang kuat. Makanya kita perlu jaga badan, jaga kesehatan. Bahkan dipuji sama Rasulullah. Ya, Allah mencintai, lebih menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kuat itu kan termasuk babnya sehat juga kan. Ya sekarang itu saya lihat orang tua sudah ngelosin anaknya makan ini itu segala macam, kasihan nanti mereka. Karena kebiasaan itu nanti akan diturunkan kepada anaknya mereka. Orang tua nggak pernah nyontohkan makan sehat, orang tua nggak pernah contohkan makan buah, saban hari nasi goreng ini itu segala macam, itu deh contoh oleh anak. Olahraga, orang tua nggak ngajarkan olahraga, nggak ngajarin bangun malam, nggak ngajarkan hidup sehat, ya udah kan direkam semua, pak sama mereka gitu. Sayang, generasi ke depan tuh nanti bahasanya itu jadi generasi kerupuk atau generasi stroberi, lebih istilahnya itu kan. Makanya jadi tugas kita bersama lah ya. Maka kayak di sekolah anak saya itu awalnya ide dari saya bilang awalnya buat guru, jadi guru-gurunya itu dikasih rimpang-rimpang, kita bikinkan rimpang gitu kan. Jadi dibeliin tumbler, jadi mereka tiap hari itu disuguhin rimpang-rimpang biar ya kalau minum tiap hari itu saya sangat yakin akan ada manfaat buat mereka. Itu jadi dibikinin jahe, kunyit, serai gitu sederhana aja. Bentuk cintanya kita pada mereka, guru-guru gitu kan. Terus akhirnya berkembang, malah dibikinkan dispenser. Jadi setiap hari di situ ada dispenser isinya rimpang-rimpangan. Itu orang tua yang jemput anak-anak pun boleh minum free. Gitu. Masjid ini juga mana Pak Ramdan? Mudah-mudahan ada. Dibikinkan pas lagi rame-rame orang sholat Jumat segala macam, gampang kan, murah meriah. Ya, tadi saya dengar beliau menginisiasi sedekah air pakai truk-truk gitu kan. Saya kira mungkin kalau kita kenalkan lagi itu ke mereka tuh, masya Allah bersalam. Ya modal kalau malas ngerebusnya diimpus aja lah. Diimpus maksudnya ini air masukin rimpang-rimpangnya, tunggu berapa jam, dah terekstrak ya di situ. Kalau mau malas ngerebusnya. Tapi kan seru itu, ada hal-hal baru yang kita kerjakan dalam bentuk amal solehnya kita gitu kan. Atau hari-hari Jumat misalkan gitu ada dispenser air madu misalkan, gitu kan. Kayak dia banyak tuh. Jadi akhirnya orang mulai lidahnya itu sudah mulai kembali ke lidah asal, gitu. Jadi apalagi itu dikerjakan di masjid, itu kan seru. Ya seperti itu. Baik, masya Allah udah jam 11. Tanpa kita ya sadari sih, cuman kita harus sadari kalau nggak sadari normal tidur. Saya kira mungkin ini bisa disampaikan.